Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semakin dekatnya hari kiamat, salah satunya ditandai dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 24 dinyatakan, yang artinya mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia yang akan membuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka?" Sahabat beriman, Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu disebutkan bersamaan yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Lalu seperti apakah mereka dan di manakah dinding penghalang yang disebutkan dalam Al-Quran? Simak videonya dan tonton video ini hingga akhir agar kita tidak gagal paham. Dan mari dukung kami untuk menyampaikan seputar Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, komen di bawah ini. Ya'juj dan Ma'juj merupakan istilah yang selalu disebutkan bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab terdahulu. Lalu siapakah Ya'juj dan Ma'juj sesungguhnya? Dan dari manakah mereka berasal? Sampai hari ini suku bangsa yang disebutkan Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebutkan mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dari Ibnu Katsir menerangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafis bin Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, sipit, dan warna putih dari rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Ketika pada masanya Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain, mereka akan turun dari pergunungan dengan cepat atau tergesa-gesa karena sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa populasi manusia bisa dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj adalah 1:999. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas radhiyallahu anhu mengungkapkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati danau Tabariyah dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar, tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini. Bahkan kami adalah orang yang zalim." Quran surah Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya, mereka merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa alaihissalam. Untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka, sehingga menyebabkan leher mereka binasa. Mayat-mayat mereka lantas berlimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengirimkan burung-burung untuk mengangkuti mayat-mayat tersebut, serta mengirim hujan untuk membersihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, demikianlah kisah dari Ya'juj dan Ma'juj yang telah disampaikan Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta ulama-ulama kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dengan kesalahan dan kekhilafannya. Jika ada yang salah, itu datangnya dari kami sendiri. Jika benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jazakumullah khairan.